Tanah garapan menjadi nafas kehidupan. Meski jauh dari akses perkotaan, berjibaku dengan alam dan tanaman perkebunan. Terik matahari menyengat, lelah dan penat tak membuatku gentar demi cita-cita besar. Inilah jalan yang aku pilih. Berdaya dari buah naga. Mahkota buah naga bermekaran. Ia membuka hanya satu malam dan satu kali. Pembungaan buah naga sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar, seperti lamanya penyinaran, suhu, dan kelembaban udara. Karena itu, waktu mekar dari menguncup sampai membuka sempurna, terlihat jelas benang sari dan putiknya. Nah, kalau begini bentuk bunga dan bakal buahnya, pastikan buah akan membesar dengan baik dan jadilah buah seperti ini. Dan dipasarkan bisa dengan baik, buah seperti ini. Ingin melihat waktu mekar, dia pasti malam hari. Dan untuk satu buah ini atau satu bunga ini mekar hanya satu kali. Selepas itu langsung gugur. Setelah gugur ini langsung kita potong. Kalau tidak dipotong akan terjadi pembusukan pada buah. Pembudidayaan buah naga masih dengan cara tradisional karena masih minim akses teknologi pertanian, sehingga polinator atau perantara penyerbukan juga dilakukan secara alamiah tanpa proses mengawinkan atau dengan bantuan manusia. Sebagai daerah tropis juga sangat diuntungkan. Petani tidak direpotkan dengan bantuan sinar lampu di malam hari untuk proses penyerbukan, karena mendapatkan cukup sinar matahari langsung. Pasca menjadi alumni siswa menengah atas perikanan, membudidayakan tanaman buah naga adalah rutinitas setiap hari yang harus aku jalani. Meskipun terasa berat hati karena stigma negatif petani dan alasan psikologi kaum milenial, akan tetapi melihat realitas di masyarakat, regenerasi usaha tani sangat minim, bahkan krisis petani muda mengharuskan diri ini untuk terjun secara totalitas, mengambil bagian penting di dalam sektor usaha pertanian tersebut. Sebenarnya tertarik, termotivasi oleh orang sekitar yang udah sukses di bidang ini.
udah bisa beli mobil, bikin rumah. Ada juga yang mobilnya ada 2, ada 3. Iya, tadinya mau kuliah. Karena nggak diterima, jadi ya bikin usaha itu. Ya usaha dalam pertanian ini, nanam buah naga. Yang hasilnya lumayan menjanjikan pendapatannya. Sisi harga ya lumayan tinggi. Dari harga kisaran 8 sampai 10 ribu. Perawatannya lumayan mudah, tidak terlalu susah. Di sini dengan lahan saya sendiri, dengan modal hampir habis 100 juta. Buat dari nanam, buat gali, sama ban apa semua segala macam. Sekitar 5 atau 7 tahun lalu, budidaya tanaman buah naga booming karena tingginya harga ketika itu bisa mencapai Rp25.000 per kilogram di tingkat petani. Mayoritas di sini itu punya lahan sendiri, cuma 85% punya lahan sendiri. Jadi 15%-nya itu ada yang kerja ngurus lahan ini, ngurus lahan buah naga itu, ada yang nyemprot, ada yang pupuk gitu. Semua petani tergiur dan beralih ke komoditi buah naga. Jumlah rumah tangga petaninya dari hitungan jari meningkat signifikan hingga ratusan petani. Meski akhirnya drop lagi dan kembali ke tanaman asalnya kembali. Sempat jual motor, habis itu ada modal dikit ya ambil kredit gitu. Ya biar bisa termotivasi. Ya biar kalau nggak ada modal besar kita bisa modal kecil, nanam sedikit, lama-lama nanti tambah lagi. Kalau sudah ada modalnya. Ini di lahan saya sendiri. Bukanya itu 25 meter lebarnya. Kalau panjangnya itu sudah 200 lebih meternya. Jadi bisa berapa 900 lebih batang buah naga. Jatuh bangun dalam dunia bisnis adalah lumrah. Usaha tani juga mengalami hal yang sama. Saat munculnya penyakit busuk pangkal yang menyerang tanaman, semua tanaman buah naga di desaku mati dan gagal panen. Saya hanya berkebun kelapa biasa dan kelapa sawit juga ada, tapi tidak memuaskan. Tapi kalau naga memang betul-betul menjanjikan Pak hasilnya. Soalnya dalam 1 bulan 2 kali panen, hampir 5.000. Dan saya menghasilkan 4 ton 1 bulan. Nage betul-betul menjanjikan untuk petani nage Pak. Tetap kami lanjutkan Pak. Karena naga walaupun anjlok masih menghasilkan juga Pak. Kalau minimal 5.000 masih ada sisa Pak. Ini gimana kondisinya nih? Ini kena apa, penyebabnya apa, dan solusinya? Penyakitnya kena busuk batang, disebabkan oleh cendawan atau jamur. Racun tersebut Aku memberanikan diri mencoba membuka lahan garapan sendiri. Meskipun modalnya cukup besar, bisa mencapai ratusan juta rupiah untuk 500 sampai 1.000 batang tanaman buah naga yang ditanam. Petani selalu didera berbagai permasalahan, baik yang terkait teknik budidaya, mulai dari cara menanam, merawat, pengendalian hama, maupun pasca panen dan pemasarannya.
Penyuluh pertanian yang hadir dan ditugaskan mesti menjalankan kewajiban sebagai tupoksi yang mereka emban. Bukan sekedar hadir secara formalitas, melainkan benar-benar menjadi tempat keluh kesah dan mencarikan berbagai solusi atas segala persoalan yang mereka hadapi selama ini. Teknik budidaya cara manual dan berdasarkan pengalaman belajar dari kegagalan selain drop akibat penyakit. Masalahnya dulu adalah menanam dengan bibit dengan ukuran rendah sekitar 30 cm dengan tinggi tiang 2-2,5 meter. Akibatnya, tanaman lambat meninggi dan lama berbuah. Banyakin dahannya, habis banyak itu udah mulai berbunga gitu. Ya kalau misalnya panjangnya cuma 30 cm kan jadi lama buat naik. Biasanya tiang-tiang itu ada yang 3 meter tingginya, ada yang 2 meter, jadi kan lama naiknya. Untuk bibitnya biar yang 1 meter juga nggak apa-apa. Untuk proses pembuahan dia harus naik ke atas dulu buat mau pupuk apa itu biar mudah. Untuk menghasilkan buah sesuai permintaan pasar dengan ukuran antara 3-4 ons satu buahnya, serta agar tidak mengenal musim panen, melainkan panen sepanjang tahun, dilakukan teknik sederhana dengan memberikan nutrisi pada buah, yaitu menyemprot zat khusus ke setiap buahnya. Kalau untuk penyemprotan buah itu untuk memperbesar buah dan juga buat nutrisi buahnya itu. Karena biasanya kalau nggak pakai semprot tuh dia kan masak lebih cepat kan. Jadi buahnya kecil-kecil. Pengiriman itu kurang besar. Karena ada standar dari buah A, buah B, dan buah C gitu. Untuk penyemprotan buahnya itu dimulai dari bunganya udah lepas. Kayak udah layu gitu bunganya kan, jadi kan udah buah itu udah misah dari bunga. Nah itu baru bisa disemprot. Bobotnya bisa kalau nggak disemprot tuh bisa 3 on. Kalau yang udah disemprot bisa 1 kilo, 1 kilo 2, 1 kilo 3 gitu. Buah yang telah disemprot tidak berbahaya bagi kesehatan, sehingga tetap layak dikonsumsi. Harus merata basah gitu. Kalau ada yang tak kena itu Pak, udah itulah yang kena biasa penyakit Pak. Ini lah dikatakan tadi setengah bulan, sebulan 2 kali. Sambas adalah wilayah yang 70% dari total populasi penduduknya bergerak di sektor pertanian. Artinya, maju mundurnya ekonomi Kabupaten Sambas sangat ditentukan oleh para petani. Karena itu, aku bertekad membangkitkan ekonomi para petani lokal dengan menggiatkan usaha budidaya buah naga, merawatnya secara ekstra agar tidak gagal kedua kalinya akibat fungisida maupun hama lainnya. Produksi buah naga pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 14.304 ton. Dari jumlah tersebut disumbang Kabupaten Sambas sebesar 13.971 ton. Dari produksi yang ada di Kalbar tersebut didominasi dari Kecamatan Jawai sebesar 13.260 ton atau sebesar
92,7% dari daerah itu. Saat ini, Kecamatan Jawai menjadi sentra buah naga di Kalimantan Barat. Wilayah itu memang sesuai untuk budidaya buah naga dengan rasa buahnya yang manis. Kalau warna merah ya buahnya tuh nggak pakai musim. Jadi sebulan 2 kali itu tetap panen. Tapi kalau warna kuning, warna putih itu pakai musim. Bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali baru berbuah. Bisa 1 ton lebih, bisa 900-an, 800-an kilonya untuk sekali panen. Kebanyakan buah jadi kan harganya turun. Yang beli pun jadi kan turun. Tetap panen aja sih. Tetap panen walaupun untung bersihnya sedikit itu. Kalau hasil panen bisa buat bayar pupuk aja itu juga udah syukur. Karena kan soal harga ini kan kadang turun naik. Jadi kadang ada yang tinggi, ada yang rendah. Karena hanya sebatas dikirim ke pengepul. Jadi pengepul yang buat dia kirim ke luar-luar gitu. Jadi tergantung pengepulnya, kalau udah cukup dia ya udah itu. Untuk langsung jual ke konsumen kayaknya terlalu sulit karena banyak urusannya kan. Soalnya kan kalau konsumen yang membeli itu kan nggak banyak. Jadi kadang ada beli 100 kilo, ada 50 kilo, sedangkan hasil panen kita bisa 1 ton, 2 ton itu. Jadi lebih mudah langsung ke pengepul. Semakin bertambahnya rumah tangga petani buah naga, otomatis ketersediaan buah naga di desa juga semakin melimpah, sehingga petani kebingungan untuk menjualnya. Sedangkan jumlah pengepul kala itu masih sangat terbatas. Peluang ekonomi itu kemudian dimanfaatkan anak muda setempat dengan tujuan ingin membantu petani tetap bertahan dengan usaha taninya. Juga menjaga agar harga jual juga tetap stabil, tidak anjlok sehingga merugi. Dari petani istilahnya kan untuk menyalurkan buah itu langsung ke pasar. Nah, kalau harga buah naganya itu sekarang kita ambil ke petani 8-9 ribuan buah A-nya. Kalau buah B-nya turun 4, kalau C-nya turun 3. Misal 8 berarti 4, 2. Ataupun 1 yang C-nya. Kalau harga 3 tahun yang lalu bisa masih belasan. Tapi sekarang untuk mencapai harga yang lalu agak sulit. Soalnya yang penanam petani naga tuh banyak. Nah, jadi itulah. Harga paling tinggi, paling 12-13 turun. Naik 12-13-14 turun. Kalau untuk pulau ataupun Batam itu, kalau putaran kapal lawitnya kan 2 minggu sekali. Jadi harus ada dalam 2 minggu buah itu harus ada. Kalau di Srikin itu mungkin per bulan deh pesanannya. Nah, sama Malang sama. Semarang sama. Dia kalau Semarang putarannya 3 mingguan. Baru ada kapal, nah, baru dia bisa masuk barang. Jadi per bulan ya, mungkin sebulan sekali. Tidak juga pasti. Nah, tapi yang pastinya kan Pontianak, Pulau, Batam, sama Srikin ya, Malaysia Srikin. Buah segar. Tok, setelah panen langsung kita kirim. Membudidayakan buah naga relatif mudah dan prospek kedepannya sangat cerah dibandingkan dengan buah lainnya.
Meski tak dipungkiri, akses jalan tani masih menyisakan problem tersendiri hingga kini. Selain hanya jalan setapak masih berupa jalan tanah, sangat rawan karena berada di pinggir sungai. Buah rentan busuk akibat gesekan. Saat ini luas tanah buah naga di Kecamatan Jawai sudah mencapai 500 hektar tersebar di beberapa desa. Luasan lahan terbesar berada di Desa Sungai Nilam. Luas lahan garapan antara setengah hektar hingga 80 hektar. Para petani di sini akan terus melakukan ekspansi karena potensi lahan masih ada, yakni mencapai 1000 hektar lebih. Buah naga asal Jawai dijual dengan bentuk buah segar telah menembus pasar nasional, tidak hanya lokal. Permintaan sedikit, buah banyak. Sebenarnya permintaan sih tiap hari ada. Cuma waktu kalau panen rayanya, dalam satu hari mau Pontianak 10 pickup mau lebih. Kalau ndak ada Batam ataupun Semarang ataupun Malaysia meminta, jadi full Pontianak. Itulah jadi ngedrop. Numpuk barang di Pontianak, numpuk. Kalau di sini kan harus dipanen. Kalau ndak panen busuk. Ada tingkatnya, Pak. Macam saya. Kalau Malaysia, kita kalau ngantar sampai Jagoi Babang aja. Kalau masuk ke sini lain orangnya. Nah, kita ngantar ke Jagoi Babang. Kalau untuk pulau, kita ngantar sama Sentete aja. Ada stuk bosnya. Ndak bisa kita langsung ke sama bos yang besar, ndak bisa. Ada besar. Dari buah naga, warga berdaya. Semua menyatu, baik laki-laki maupun ibu rumah tangga, juga remaja. Terlihat dalam pengolahan pasca panen berupa makanan maupun minuman. Mau dia murah atau mahal, ya terserah lah. Yang penting buah petani bisa diselamatkan. Kalau murah barangnya kita olah aja. Jadi ndak full buah segarnya kayak jual. Alhamdulillah buah naga ini sudah diolah menjadi makanan, diolah jadi minuman yang bisa menarik ibu-ibu rumah tangga dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau ekspor sih udah siap, cuma itulah yang kendalanya tadi tuh. Nah, harus ada izinnya. Jadi nggak bisa kita langsung terjun ke ekspor, nggak bisa. Harus ada kakinya gitu. Kalau ada bantuan untuk mempercepat keluarnya izin, mungkin itulah yang kami harapkan, Pak. Berwirausaha di sektor pertanian selain padat karya, basis penguatan ekonomi perdesaan, lumbung pangan utamanya dari buah-buahan sehat kaya nutrisi. Wiranaga akan terus aku tularkan. Jangan hanya berhenti di satu titik.